Jadi minggu yang lalu sudah sedikit saya bahas apa itu takwa. Takwa itu adalah rasa takut kepada Allah, mengamalkan seluruh perintah Allah, menjauhi larangannya, bersifat cukup walaupun rezekinya sedikit, dan mempersiapkan diri menghadapi hari kiamat. Nah, saya dalam ayat yang lain sebenarnya sudah jelasnya. Apa itu takwa? Takwa itu adalah hasil dari iman dan amal soleh. Jadi dalam Al-Quran, iman dan amal soleh ini selalu digandengkan oleh Allah. Apa rupanya tujuan iman dan amal soleh ini? Ya takwa. Jadi kalau kita coba membaca awal surah Al-Baqarah, Allah mengatakan zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran yang diturunkan tidak ada keraguan di dalamnya, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa itu kata Allah orang-orang yang bertakwa itu? Allah jelaskan pada ayat berikutnya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yaitu orang-orang yang beriman dengan hal-hal yang gaib, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada takdir. Itu termasuk beriman kepada hal-hal yang gaib. Wa yuqimuna shalah, mereka juga mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan apa yang Allah rezekikan mereka infak. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, dan juga mereka yang beriman kepada kitab yang diturunkan kepada mereka, yaitu Al-Quran. Wa ma unzila min qablik, dan kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran, yaitu Taurat, Injil, Zabur. Jadi beriman kepada Al-Quran juga beriman kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran. Jadi intinya iman dan amal soleh itu tujuannya adalah takwa. Karena Allah sendiri mengatakan takwa itu adalah hal yang diperoleh oleh orang-orang yang beriman kepada hal-hal yang gaib, beriman kepada hari kiamat, juga orang-orang yang beramal soleh. Jadi intinya orang-orang yang beriman, yang beramal soleh, mereka mendapatkan derajat takwa. Jadi takwa itu derajat yang mana derajatnya Allah akui dalam Al-Quran. Allah menetapkan dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kamu, kata Allah, adalah orang yang paling tinggi derajat takwa. Jadi yang membedakan kita di ruangan ini bukan status sosialnya, bukan umurnya, bahkan bukan ilmunya, tapi derajat takwa kita kepada Allah. Jadi di surah Al-Baqarah ayat 183 itu di ujung Allah mengatakan orang beriman diajak berpuasa, disuruh berpuasa, ujung-ujungnya wala'allakum tattaqun. Semoga kamu menjadi orang yang bertakwa. Kalau bahasa kita itu la'alla itu sebenarnya dalam bahasa Arab namanya litaraji wa tawakkul, harapan baik atau harapan buruk, itu la'alla namanya. Amil nawasi kalau lebih mudah. Amil nawasi fungsinya taraji wa tawakkul, harapan baik, harapan buruk. La'allal matara nazilan, mudah-mudahan hujan turun. Nah, itu mudah-mudahan harapan. Kalau kita mengucapkan la'alla itu namanya taraji, harapan yang baik, atau tawakkul, harapan yang buruk. Mudah-mudahan ulama itu hadir. Nah, mudah-mudahan kita mengartikan. Tetapi kalau Allah yang mengatakan la'alla itu konteksnya berbeda lagi. Karena la'alla bagi manusia biasa beda kalau Allah yang mengucapkannya. Kalau kita misalnya mengatakan mudah-mudahan nanti hujan, belum ada yang bisa menjamin nanti hujan. Mudah-mudahan Bapak itu datanglah nanti siang, belum tentu Bapak itu datang. Tapi kalau Allah yang mengatakannya, apakah mungkin tak terjadi? Makanya dalam ilmu bahasa Arabnya, dalam Al-Quran kalau ada kalimat la'alla
boleh ditukar artinya dari mudah-mudahan menjadi agar atau supaya. Jadi kalau la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kau menjadi orang yang bertakwa, betul secara harfiahnya. Tapi secara ilmu nahwu atau bahasa Arabnya sebagusnya diartikan agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Karena bagi Allah itu tak ada mudah-mudahan. Ketika kita mengucapkannya, iya ada. Tapi ketika Allah yang mengucapkannya, tidak ada makna mudah-mudahan bagi Allah. Jadi ayat Al-Baqarah, surah Al-Baqarah ayat 183 ini menunjukkan orang-orang yang berpuasa, setelah berpuasa derajat takwanya di mata Allah itu bertambah.